semuanya dalam keadaan sehat? Baik, jadi sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, saya akan mengecek kehadiran kita terlebih dahulu. Yang pertama, Kalimatun Najwa, Aryani Syakira, Amanda Sila, Dinda Oktaviana, Zakia, Hafizah Sahyami, Asifatun Nikmah, Laila Tanzila, Muhajiroh. Ini yang pulang ini ada izin atau tidak? Apa izinnya? Kasih batun lomba. Pergi lomba apa? Muhajiroh. Muhajiroh sudah tidak hadir beberapa hari. Ini sakit apa? Berarti dirawat di rumah sakit atau di rumah? Berobat di rumah. Lanjut, Mutiara Fadila, Naila Salsadila, Nazwa Zalia, Nurul Mardia, Oktia Marcela, Rosmaniar Putri Gungsu, Rukaya Fairi, Lydia Armelia, Linda Saputri, Zahra Alia, Zulaika. Baik. Pada pertemuan hari ini dalam mata pelajaran fikih kita akan masuk pada materi faraid. Ada yang tahu apa itu ilmu faraid? Tidak tahu, Kak. Belum pernah dengar? Nah, sejauh yang pernah kita tahu atau pernah kita dengar, kira-kira ilmu faraid itu membahas tentang apa? Pembagian harta warisan. Ya, betul. Jadi ilmu faraid itu adalah ilmu yang membahas seputar tentang harta warisan dan ahli waris dalam Islam. Di dalam Islam, ketika seseorang meninggal dunia, maka harta yang dimiliki oleh orang yang meninggal dunia itu tidak serta-merta menjadi milik satu orang. Tapi dalam Islam, pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh seseorang ketika meninggal dunia itu ada ketentuan-ketentuan khusus. Ada orang-orang tertentu yang berhak untuk menerima harta tersebut. Nah, orang-orang yang berhak menerima harta itu disebut dengan ahli waris. Nah, dalam Islam, ahli waris itu memiliki bagian yang berbeda-beda sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Allah di dalam surah An-Nisa, di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat sekian. Nah, pembagian yang pertama yaitu ada ahli waris yang mendapatkan bagian 1/2. Kemudian ada ahli waris yang mendapatkan bagian 1/3.
ada juga ahli waris yang mendapatkan bagian 2/3. Kemudian ada yang mendapatkan bagian 1/4. Ada juga yang mendapatkan bagian 1/6. Kemudian ada lagi yang mendapatkan bagian 1/8. Dan terakhir ada yang namanya asobah. Asobah itu adalah ahli waris yang mendapatkan warisan berupa sisa dari pembagian untuk ahli waris yang lain. Jika sisa dari warisan untuk ahli waris yang lain itu banyak, maka ahli waris yang asobah mendapatkan banyak. Tapi juga berpotensi untuk tidak mendapatkan apa-apa sama sekali. Nah, yang pertama kita bahas tentang ahli waris yang mendapatkan 1/8. Ahli waris yang mendapatkan 1/8 yaitu istri. Apabila orang yang meninggal memiliki anak. Kemudian ahli waris yang mendapatkan 1/2 yaitu seorang suami yang ahli warisnya yang orang meninggal itu tidak memiliki anak. Nah, berikutnya yaitu 1/6. Ahli waris yang mendapatkan 1/6 yaitu ibu. Kemudian bapak. Selanjutnya 1/3. Ahli waris yang mendapatkan jatah 1/3 yaitu anak perempuan jika sendiri. Kemudian 1/4 yaitu suami jika ada anak. Kemudian istri jika tidak ada anak. Kemudian berikutnya adalah ahli waris yang mendapatkan bagian 2/3 yaitu 2 atau lebih anak perempuan. Dan terakhir pembagian asobah yaitu asobah didapatkan oleh anak laki-laki apabila bersama dengan anak perempuan. Nah, secara garis besar itu adalah ahli waris yang utama atau ahli waris pokok di dalam pembagian ilmu faraid. Nah, untuk lebih kita sampai sini sebelum kita lanjut, apakah ada yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, maka untuk lebih memperdalam pemahaman kita terlebih dahulu mencoba menyelesaikan kasus dalam hal pembagian ahli waris. Nah, kita mulai terlebih dahulu dengan soal. Kita akan berlatih untuk menyelesaikan masalah dalam ilmu faraid. Nah, yang pertama yaitu soal yang pertama. Nah, seluruhnya catat soal. Soal yang pertama yaitu apabila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri, dua orang anak perempuan dan seorang ibu. Nah, orang yang meninggal ini meninggalkan harta warisan sebanyak uang tunai sebanyak 500 juta rupiah. Kemudian 2 buah mobil yang masing-masing memiliki harga 325 juta dan 175 juta. Nah, dalam kasus ini berapa masing-masing warisan yang diperoleh oleh ahli waris? Nah,
bisa menyelesaikan? Baik, akan ditunjuk satu orang yaitu Mutiara Fadila. Silahkan maju ke depan untuk menyelesaikan kasus yang seperti dicontoh soal tadi. Silahkan maju ke depan. Nah, silakan dijelaskan bagaimana cara mendapatkan hasil yang ditulis ini. Jadi jawabannya istri yang memiliki anak mendapat bagian 1/8. Jadi harta seluruhnya 1 miliar. Maka 1 miliar dibagi 1/8 mendapat 125 juta. Lalu 2 anak perempuan mendapat bagian 2/3. Maka 1 miliar dibagi 22 mendapat 550 juta. Lalu ibu mendapat bagian 1/6. Maka 1 miliar dibagi 1/6 mendapat 325 juta. Nah, baik, silakan kembali ke tempat duduk. Nah, jadi tadi seorang suami meninggalkan seorang istri, 2 orang anak dan 1 orang ibu. Nah, jadi karena yang meninggal itu memiliki anak, maka istri hanya mendapatkan bagian 1/8 dari keseluruhan harta. Kemudian anak perempuan karena 2 orang maka mendapatkan bagian 2/3 dan ibu mendapatkan bagian itu 1/6. Nah, sebenarnya langkah yang lebih rinci atau lebih detail adalah ketiga bilangan ini 1/8, kemudian 2/3, 1/6 itu harus kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Maka kita harus mencari EPB atau KPK dari ketiga bilangan ini.
Berapa KPK dari 8, 3, dan 6? Berapa? 24. 24. Lalu kita tentukan pembilang, yaitu 24 dibagi 8, 3. 24 dibagi 3, 8. 6 dibagi 24 dibagi 6, 4. Nah, barulah setelah kita samakan penyebut dari ketiga bilangan ini, baru kita kalikan dengan jumlah keseluruhan harta. Baru kita bagi 8/24 dikali 1 miliar. Maka berapa hasilnya? Itu adalah jatah yang diterima oleh istri. Begitu juga 2 orang anak perempuan dapat 8/24. Kita kalikan dengan 1 miliar, maka hasil itu kita bagi untuk 2 orang anak perempuan. Kemudian ibu juga seperti itu. Begitu seterusnya. Nah, sampai di sini seluruhnya bisa dipahami? Nah, kemudian lanjut berikutnya. Harta warisan itu, sebelum kita melakukan pembagian harta warisan, jika seorang yang meninggal itu memiliki hutang, maka terlebih dahulu harus kita bayarkan hutang dari si mayit terlebih dahulu. Baru setelah hutang dilunasi, berapa sisa uang yang dimiliki, maka itulah yang dibagi berdasarkan pembagian warisan menurut ilmu faraid. Nah, kita ambil sebagai contoh kedua, yaitu terjadi kasus seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang suami, kemudian 1 anak laki-laki, kemudian 2 anak perempuan. Nah, dan hutang 75 juta. Dengan total warisan yang ditinggalkan sebanyak 675 juta. Nah, dalam kasus ini berapa jumlah warisan yang diterima oleh masing-masing ahli waris? Silakan maju ke depan, Zulaika, untuk menyelesaikan kasus seperti di dalam soal. Silakan maju ke depan.
silakan kembali ke tempat. Nah, jadi dalam kasus kedua tadi seorang meninggalkan dunia dengan warisan 675 juta dan hutang 75 juta. Maka sebelum warisan dibagi, kita lunasi hutang terlebih dahulu. Maka tersisa harta warisan bersih yaitu 600 juta. Nah, seorang suami karena orang yang meninggal memiliki anak, maka suami hanya mendapatkan 1/4. Maka 1/4 dari 600 juta kita dapatkan hasil 150 juta. Nah, untuk anak perempuan dan anak laki-laki, karena bersama dengan anak perempuan maka mendapatkan warisan dengan istilah asobah, yaitu sisa. Nah, sisa harta warisan dikurangi dengan jatah suami 160, maka tersisa 450 juta. Maka inilah yang akan dibagi untuk anak laki-laki dan perempuan. Nah, dalam pembagian ahli waris, satu anak laki-laki sama dengan 2 anak perempuan. Maka harta sisa 450 tadi kita bagi, 1 untuk laki-laki dan 1 untuk perempuan. Maka dapat masing-masing 225 juta. Nah, jadi seorang laki-laki mendapatkan warisan 225 juta. Dan anak perempuan karena dia berdua, maka 225 juta kita bagi 2 mendapat hasil 112.500.000 rupiah. Nah, jadi secara umum begitulah gambaran dalam pembagian warisan berdasarkan hukum Islam, khususnya dalam ilmu faraid. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, jadi begitulah kita dalam menyelesaikan kasus atau masalah ketika berhubungan dengan harta warisan. Nah, untuk pertemuan kali ini sebagai pengantar awal kita mempelajari ilmu faraid, mungkin kita cukupkan sampai materi saat ini terlebih dahulu, dan akan kita lanjutkan lebih rinci pada pertemuan berikutnya. Di sini ada yang ingin ditanyakan atau sudah paham semua? Nah, jadi baiklah. Sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, saya akan memberikan tugas terlebih dahulu untuk kita pelajari di tempat masing-masing agar lebih memperdalam. Tugasnya yaitu berupa menyelesaikan satu kasus lagi, yang mana kasus itu seseorang meninggal dunia, meninggalkan seorang istri, meninggalkan seorang anak perempuan hasil zina, meninggalkan 2 orang anak laki-laki kandung dan 3 orang saudara, kemudian 1 orang ibu, dengan jumlah total warisan 1,8 miliar rupiah. Dalam kasus ini seorang yang meninggal itu berwasiat kepada keluarganya untuk menyumbangkan 1 miliar dari harta warisan yang ditinggalkan untuk pembangunan pondok pesantren. Maka berapa masing-masing jatah yang didapatkan oleh ahli waris tersebut? Nah, silakan kita kerjakan di rumah dan dikumpul pada pertemuan berikutnya. Mungkin itu yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini. Salah dan jangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.